Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Hambali lahir tahun 1604 Hijriah. Dan Imam Asy'ari lahir tahun 240 Hijriah. Mereka ini semua ulama salafus salih atau dikenal dengan nama ulama salaf. Apa itu salaf? Salaf ialah nama zaman, yaitu merujuk kepada golongan ulama yang hidup antara kurun zaman kerasulan Nabi Muhammad hingga 300 Hijriah. 3 kurun pertama itu bisa diartikan 3 abad pertama, yaitu 0 sampai 300 Hijriah. Yang pertama, golongan generasi pertama dari 300 Hijriah itu disebut sahabat Nabi, karena mereka pernah bertemu Nabi SAW. Yang kedua, golongan generasi kedua pula disebut tabi'in, yaitu golongan yang pernah bertemu sahabat Nabi meski tidak pernah bertemu Nabi. Ketiga, golongan generasi ketiga disebut sebagai tabi'in, yaitu golongan yang tidak pernah bertemu Nabi dan sahabat, tapi bertemu dengan tabi'in. Jadi, Imam Abu Hanifah, yaitu pencetus mazhab Hanafi, merupakan murid sahabat Nabi. Maka beliau seorang tabi'in. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal, dan Imam Asy'ari pula berguru dengan tabi'in. Maka mereka adalah golongan tabi'ut tabi'in. Jadi kesemua imam-imam yang mulia ini merupakan golongan salaf yang sebenarnya, dan pengikut mazhab mereka lah yang paling layak digelar sebagai salafi atau salafiyah. Karena salafi maksudnya adalah pengikut golongan salaf, merupakan salah satu mazhab salaf yang sebenarnya dan tidak lari dari paham Nabi dan sahabat. Perhatikan, sementara ulama rujukan Wahabi yang mengaku sebagai salafi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Taimiyah, lahir pada tahun 661 Hijriah, yaitu lahir 361 tahun setelah berakhirnya zaman salaf. Jauh banget kan? Yang kedua, Nasiruddin Albani, lahir pada tahun 1333 Hijriah, mati pada tahun 1420 Hijriah atau tahun 1999 Masehi, yang lahir 1033 tahun setelah berakhirnya zaman salaf. Ini lebih jauh lagi dari zaman ulama salaf. Yang ketiga, Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu pendiri gerakan Wahabi, lahir pada tahun 1115 Hijriah. Dia lahir 815 tahun setelah berakhirnya zaman salaf. Yang keempat, bin Baz, lahir pada tahun 1330 Hijriah, yang wafat pada tahun 1420 Hijriah atau tahun 1999 Masehi, sama dengan Albani. Lahirnya 1030 tahun setelah berakhirnya zaman salaf. Yang kelima, Al-Utsaimin, lahir pada tahun 1928 Masehi, meninggal pada tahun 2001 Masehi. Beliau lahir entah berapa ribu tahun setelah zaman salaf. Mereka ini hidup di akhir zaman, kecuali Ibnu Taimiyah yang hidup di pertengahan zaman antara zaman salaf dan zaman Dajjal, yaitu akhir zaman, saat Islam diserang tentara Mongol.
Tak ada satupun imam rujukan Wahabi yang mereka ikuti hidup di zaman salaf. Ulama rujukan Wahabi semua sangat jauh dari zaman salaf. Tapi sangat aneh apabila pengikut sekte Wahabi membanggakan diri sebagai salafi atau pengikut golongan salaf. Sedangkan rujukan mereka adalah dari kalangan yang datang dari golongan ulama zaman akhir. Mereka menuding ajaran sifat Allah yang 20 seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits dan seterusnya oleh Imam Asy'ari yang lahir pada tahun 240 Hijriah sebagai bid'ah yang sesat. Padahal ajaran tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat yang mereka ajarkan juga bid'ah dan diajarkan pada masa khalaf oleh orang yang lahir tahun 1115 Hijriah. Ini jelas membodohi akidah umat Islam. Bahaya nih kalau begini. Wallahu a'lam.